Masih di Indonesia Morning Show. Nah, Mbak Noviati Muhyiddin ini dulu adalah seorang mantan atlet basket tim DKI dan beralih profesi mengolah bahan-bahan bekas, kalanya menjadi penghasilan yang luar biasa, jadi pengusaha sukses ya. Ini apa nih yang membuat Mbak Nova ini beralih dari atlet basket yang pada waktu itu alih ke pengusaha barang bekas? Sebenarnya itu basicnya tuh dari saya senang melukis aja. Oh, basicnya senang melukis. Senang melukis, ngejahit. Jadi pengembangan aja. Jadi waktu itu sempat dari basket, kalau waktu luang saya sempatin untuk melukis. Oh, jadi setelah selesai pertandingan ya. Udah gitu masuk ke setelah saya bekerja masih terus berlanjut. Begitu udah menikah stop. Jadi udah nggak boleh kerja di kantoran. Saya putar untuk supaya aku bisa beraktivitas yang tetap di rumah tapi bisa mengembangkan kreativitasku. Oke, kenapa akhirnya memilih kaleng bekas nih, Mbak Nova? Ceritanya sih sebenarnya panjang ya. Jadi nggak kepikir sih sebenarnya jadi dadakan. Jadi kita punya waktu itu ada proyek untuk pembakaran sampah secara insenator ya. Jadi waktu itu sudah setahun berjalan, kita juga sudah mendapat beberapa customer yang lebih ke ini ya, ke daerah. Jadi begitu dibatalin sepihak karena sesuatu hal, akhirnya teman-teman bilang gini, Mbak, di tangannya Mbak Nova itu sampah jadi duit, dia bilang gitu. Wow. Emang bisa, saya bilang gitu. Kan punya kemampuan melukis, dia bilang. Kenapa nggak dikembangin? Kan banyak sampah-sampah, apa kayu bekas, kaleng bekas. Nah, saya tertarik ke kaleng bekas karena itu memang paling banyak kan yang digunakan di rumah tangga. Betul. Dan bentuknya unik-unik aja, unik seperti kaleng bekas yang seperti ini, ya, bekas cat ya. Ini nggak kaleng cat, jadi ini kaleng mentega. Kaleng mentega. Oke. Jadi kaleng cookies juga cookies seperti juga itu. bisa. Jadi kita olah itu semuanya, jadi bisa menjadi barang-barang yang bermanfaat seperti tong gitu. Jadi semua barang bekas lempangan itu kita olah. Oke. Jadi nggak ada barang yang baru. Ini mendapatkan kaleng-kaleng bekas seperti ini memang mendapatkan langsung atau Mbak Nova cari sendiri nyempet bola? Kebetulan ada beberapa teman juga ngasih, terus kita juga kerjasama sama pemulung, terus kerjasama juga ada beberapa teman yang punya bakery, supply kita punya barang-barang untuk dilukis gitu. Emang semua jenis kaleng ini bisa dilukis ya, Mbak? Atau memang ada jenis-jenis tertentu? Bisa dilukis semua. Oke, apa yang membuat kaleng-kaleng ini istilahnya lukisannya tidak luntur, istilah seperti itu? Jadi kita punya beberapa teknik ya supaya karena kaleng itu kalau kena air kan pasti berkarat. Nah, kalau supaya nggak berkarat kita kasih untuk anti karatnya. Setelah itu kita lapisin lagi dengan istilahnya gesso ya, pendasaran supaya nanti siap dilukis. Jadi bahan yang kita pakai itu akrilik semua, aman, nggak ada non-toksik. Ramah lingkungan pastinya Ramah lingkungan. Ya. Nah, dari awal mulai bisnis kaleng-kaleng bekas menjadi sesuatu yang berguna bahkan menghasilkan duit ini, ada kendala nggak sih yang dihadapi? Lebih banyak itu ke SDM-nya. SDM? Jadi saya juga kasih pelatihan, kita juga ngedidik beberapa anak putus sekolah. Cuma itu kan keluar masuk dan merubah mindset mereka itu nggak gampang. Jadi mendidik mereka juga butuh waktu. Tapi alhamdulillah sih setelah kita buka mindset mereka bisa menikmati pekerjaan mereka. Oke, ini selain kaleng-kaleng bekas yang ada di sini, saya lihat ada boneka perca ya? Boneka perca juga itu sebenarnya ada korelasinya dengan kaleng-kaleng. Jadi boneka juga ada bahannya perca. Jadi kaleng-kalengnya juga opsional untuk pernak-pernik boneka. Jadi kita juga pakai bahan sisa-sisa perca, sisa-sisa kaleng itu kita rubah jadi bentuk-bentuk yang lebih spesifik kecil ya. Kita bikin mini. Nah, itu kita olah lagi. Oke. Sejauh ini yang dibuat dari kain bekas ini hanya boneka atau memang ada hal lain yang bisa dibuat? Banyak sih. Kalau kita pengembangan dari lukis kaleng ini bisa ke kayu bekas, bisa ke kaca, botol-botol bekas. Seperti ini kita jadi bikin table lamp ya. Table lamp, ini. Ya. Ini kan botol. Terus nanti ininya juga kita bisa lukis juga. Banyak bisa dikreasikan ya. Banyak dikreasikan. Oke, itu kreativitas itu tidak perlu sulit-sulit mencari, bahkan di sekitar kita ya. Di sekitar kita banyak. Ini salah satu teman saya pasti senang banget nih belajar melukis seperti dia bisa melampiaskan hobinya. Sanas, seperti gambar apa sih yang Sanas bikin ini? Oke, Mbak Nova kita sambil ke sana yuk. Gimana Nes sejauh ini melukisnya?
Bisa. Ini bisa dikit, tapi masih belum lancar ya. Karena udah lama juga aku nggak nyoba. Tapi ini seru banget sih, karena kalau buat pemula apalagi, karena ini kan pakai akrilik ya Mbak, betul Akrilik. ya? Akrilik. Pakai yang tadi akrilik bilang. lebih mudah ini loh, cair, lebih mudah meresap Kering, gitu, ya. lebih mudah kering daripada kita mencobanya pertama kali itu biasanya di kertas kan. Kalau di kertas tuh ada Kertas juga gumpalnya, agak susah. agak susah, harus ada kecepatan gitu. Kalau ini kayaknya Cepat kering ya, nggak nempel, chatting nggak nempel tangan? enggak sih. Cuma hati-hati aja kadang-kadang karena ini kan dia bisa ke kain segala media ya. Jadi kalau udah ke kain biasanya kadang-kadang suka udah nggak bisa dihilangin. Oke. I see. Nah, Ibu Nova nih sejauh ini kan tadi sempat mengajar ke anak-anak gitu, lesi murid ya. Ini sejauh ini muridnya sudah ada berapa ini? Aduh, muridku tuh sudah banyak banget Mbak. Jadi mereka tuh datang dari seluruh Indonesia. Dari luar negeri juga ada yang datang belajar. Wow. Jadi Banyak mereka ya. melihat ini peluang ya, peluang usaha yang mereka bisa lakukan di rumah. Di rumah. Iya dong, Oke. dan ternyata peluang ini juga dimanfaatkan oleh Mbak Rizky dan Mbak Ningsi di sini ya. Nah, Mbak Rizky ini ternyata datang dari Cepu. Cepu. Iya. Nah, Cepu, Surabaya. Surabaya. Kenapa Oh, bisa Jawa sampai Timur. datang ke Batasan sini? Jawa Timur, Jawa Tengah. Kenapa bisa datang sampai ke sini, Mbak? Nah, maksudnya dapat informasi dari mana? Ya, pertama-tama aku lihat di Facebook itu. Oh, Aku lihat ada Kak Nova bikin ini kok bagus. Ya. Oke. Akhirnya aku berusaha mencari Kak Nova, di mana bisa nyari Kak Nova ya. Oke. Belajar ya. Akhirnya iya, Belajar. ketemu by phone dulu. Begitu pas udah ketemu, belajar. Oh, akhirnya jadi berarti sekarang udah mendapatkan pelajaran keberapa nih, Mbak Nova? Yang ini mau kedua. Yang ini kedua Ini untuk yang kedua. Jadi ada step-stepnya, basicnya kan udah. Jadi saya ajarin lagi karena Mbak Rizky ini kan punya komunitas di Cepu. Komunitas ibu-ibu yang ingin dia berdayakan untuk bisa mempunyai penghasilan di rumah. Oh, Melalui I kaleng lukis see. ini. Ya. Ini saya khawatir cat-cat ini kena air bakal luntur nih. Kalau sudah di coating nggak luntur karena kita pakai coatingnya juga coatingnya water base semua aman. Aman ya. Jadi kalau mau di ini juga nggak bakal ngegores ya. Ini kan udah di ini. Jadi mau pakai cara apa juga nggak bakal. Oh, I see. Wow. Nah, selain Bisa ditabung, Mbak celengan. Rizky, Bisa. kalau Mbak Ningsi udah berapa lama Mbak Ningsi? Aku udah 1,5 tahun. 1,5 tahun dan udah apa? Pelajaran apa aja yang dibuat dan udah bikin sampai Jam apa? terbangnya udah tinggi. Jam terbangnya udah tinggi, udah bikin kaleng kerupuk. Belum sih, tapi saya udah buat beberapa kaleng ini buatan Weh, saya. coba lihat tuh. Oh, itu buatan Sudah sendiri. menghasilkan income juga. Sudah menghasilkan ya? income Iya. juga. Oke. Memangnya satu kaleng gini bisa dijual berapa sih? Sekitar 150.000. 150.000 Sebenarnya ya. tergantung dari detail tidaknya lukisan yang kita buat. Jadi beda-beda ya. Beda-beda harganya. Kalau yang saya buat ini ya berapa nih? Kira-kira nih. Tidak ternilai harganya nih. Oh iya dong. Range yang udah-udah itu mulai dari 150 sampai 185. 185. Yang kecil gini. Kecil, karena biasanya semakin kecil semakin susah, apalagi Makin kalau susah. detail ya. Iya sih, bener-bener. Ini harus ada syarat, harus bisa menggambar nggak sih untuk Oh, enggak. bergabung ke komunitas ini? Tidak. Enggak Jadi ya? orang yang tidak bisa gambar pun saya ajarin caranya. Jadi dari gambar yang ada itu kita biasanya ajarin mola, kita bikin di fotokopi dulu, Oke. nanti diinin ke kalengnya. Jadi semua yang nggak bisa gambar bisa gambar. membuatnya. Kalau gambarnya bisa request juga nggak? Bisa request. Bisa request ya? Kenapa Niko mau request gambar mau apa? gambar apa ya? Kamu gambar apa sih? Sudah, saya mau yang lain aja. Ini gambar, sebenarnya gambar yang saya bikin ini memang sudah ada polanya. Ini gambar pemula lah ya ini ya, Mbak ya. Pemula, tapi ya menyenangkan loh seperti ini. Oke. Karena bisa apa ya, menghilangkan stres banget ya nggak sih? Iya. Apa ya? Memberikan apa ya? Kegiatan positif di waktu luang tidak ada kegiatan ini bisa menjadi salah satu alternatif. Nah, buat mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bergabung, kemana nih Ibu? Ada alamat Facebook atau Twitter? Kita ada sosmed itu di fanpage-nya Country Kira The Craft Studio. Terus Instagramnya Country Kira. Tapi Oke. kalau untuk mau belajar workshopnya, kita ada studio di Bintaro, Di sektor Bintaro ada 9. ya? Di Bintaro, ini juga sektor 9. buat teman-teman yang ingin memulai tips bisnis dengan kaleng-kaleng bekas, mungkin Mbak Nova ada tipsnya memulai bisnis dari awal ini? Jadi pilih sesuatu yang sesuai dengan passionnya kita, apa yang kita suka ya. Karena sekarang itu kan craft udah banyak variasinya, tinggal milih kita maunya yang mana gitu. Oke. Sebenarnya
nggak susah-susah, dari rumah itu banyak banyak yang bisa kita hasilkan sebenarnya. Oke. Inspirasi bisa datang dari Dari kita mana aja. Oke. Karena tertarik untuk belajar Tertarik banget. Ini saya mau nggak, bisnis ini. saya nggak mau, saya sampai nggak bisa ngomong karena saking serunya sebenarnya. Bingung jadinya. Cepet Baiklah. Mbak udah bisa. Bisa nih, udah jago banget Udah jago ya. nih. Oke, terima kasih Mbak Nova. Terima dan kasih ibu-ibu ya, semua. udah diajarin. Semua, yes. Ini aku bawa pulang boleh? Boleh. Dilanjutin di Ambil rumah. aja. Oke, saat ini informasi dari dunia hiburan akan hadir. Tetap bersama kami di Indonesia Morning Show.